Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulu ba'dah. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wanfa'na fi 'ilmina wa zidna 'ilman. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu di pagi hari yang mulia ini. Semoga dengan kita menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan sebagaimana doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu berdoa bagi umatnya. Dan sebagaimana kita ketahui, doa orang yang pasti dikabulkan atau yang pasti mustajab, ini adalah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya. Ini saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Allahumma barik umati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, jadi ini petunjuk atau isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar di pagi hari ini kita banyak melakukan kegiatan, menuntut ilmu, beribadah, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi pagi hari ini waktu yang benar-benar berkah. Para ulama mengatakan la tanam ba'dal fajar, jangan tidur setelah subuh. Waktunya kita mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan kekayaan, yang mana kekayaan ini tidak diberikan kecuali kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di pembahasan yang paling penting, yang mana ini merupakan inti daripada agama Islam. Sebab inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bapak Ibu semua, para jin, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan juga sebab inilah para nabi dan rasul diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus para nabi dan rasul di setiap masa, di setiap zaman, hanya untuk menyerukan, mengingatkan, memanggil manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah kesyirikan. Insya Allah di pagi hari yang mulia ini kita akan memasuki bab ketiga, dengan judul mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, menyebabkan atau menjadi salah satu sebab yang mana kita bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Bisa kita bayangkan, kita masuk surga sebagaimana kita masuk Masjid Nurul Jannah. Tidak ditanya, apalagi sampai dihisab. Karena orang masuk surga itu nanti macam-macam. Ada yang dihisab, lalu diazab. Ada yang dihisab tanpa diazab. Ada yang langsung diazab, baru nanti dia dimasukkan dalam surga, dan berbagai macam kondisi orang ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Nah, ini kita diperintahkan atau diberikan anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai panutan,
Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Kenapa? Pertama, hanifan, patuh kepada Allah. Hanif ini berpegang teguh kepada kebenaran. Walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim ini bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para anbiya, ya. Jadi keturunan-keturunan ini banyak yang menjadi nabi. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun mengatakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun. Nah, di dalam hadis Husain bin Abdurrahman berkata, satu ketika beliau berada di sisinya Sa'id bin Zubair. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Jadi kalau kita lihat tuh ada bintang yang melesat di langit, ya. Ini para ulama menafsirkan ini syaitan yang sedang dilempar dengan syihab, ya, dengan apa, bintang jatuh, ya, meteor atau ya bintang jatuh lah. Ini karena langit itu di atas itu dilindungi oleh para malaikat. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, dan kami hiasi langit dunia ini, langit pertama ini dengan bintang-bintang. Ya. Jadi fungsi bintang ini yang pertama zayyan, zina, artinya perhiasan di langit pertama ini. Lalu yuhtada bihi, artinya sebagai penunjuk jalan, ya. Kalau kita pernah melaut atau mungkin para kakek nenek kita yang suka bertani bisa tahu kalau bintang ini muncul, oh ini akan musim kemarau, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk setan-setan karena mereka suka mendengarkan berita, ya. Makanya arti ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rajim ini artinya bukan yang terkutuk, tetapi artinya yang dilempar, karena sebagaimana kita tahu di dalam Islam ada hukuman rajam. Rajam itu yang dilempar dengan batu, ya, ini arti dari ar-rajim. Lalu kata Husain bin Abdurrahman, dia menjawab, aku. Jadi semalam siapa nih yang lihat bintang jatuh? Kemudian katanya, sesungguhnya ketika itu aku sedang melaksanakan sholat karena aku disengat kalajengking. Lalu Sa'id bin Zubair bilang, lalu apa yang kau lakukan? Aku menjawab, aku minta diruqyah. Ya, jadi dia minta diruqyah. Ruqyah ini penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul SAW. Nah, nanti ruqyahnya terbagi dua. Ada yang haram, ada yang halal. Ya. Terus dia tanya, kenapa kamu seperti itu? Maksudnya apa sih yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu? Lalu dia katakan, hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi pada kami, yang bertanya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak boleh diruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Ya, ain ini pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya. Dalam hadis yang lain, kebanyakan umatnya Rasulullah SAW ini meninggal karena ain. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, atau yang di luar adah, yang di luar kebiasaan, maka kita diperintahkan Rasulullah SAW mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ya. Jangan malah kita bilang wow atau luar biasa. Nah, ini perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan pahala, bahkan bisa mencelakakan si pemiliknya. Jadi kalau kita punya anak, ya, punya barang bagus, lalu kita foto, kita posting, ini juga bisa menimbulkan hasad, menimbulkan dengki, yang mana nanti akan berakibat fatal kepada objeknya, walaupun lewat foto. Dan ain itu benar adanya. Lalu Sa'id, dia mengatakan, sungguh engkau telah berbuat baik, karena engkau mengamalkan apa yang telah didengar dari Rasulullah SAW.
Nah, ini kita mulai masuk ke dalam inti hadis. Ini satu hadis yang kita akan bahas di pagi hari ini. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu an ini mengatakan satu hadis dari kepada kami dari Rasulullah SAW. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, artinya ini hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku keadaan umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rohtu. Lalu ditampakkan kepadaku seorang nabi dengan pengikut ar-rohtu. Di dalam bahasa Arab, ini adalah bilangan dari 2 sampai 5. Ini namanya rohtu. Jadi nabi pengikutnya nggak lebih dari 5. Wan nabiyya ma'ahu rajulu wa rajulan. Dan seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang aja. Nabi, Pak, kita tahu nabi ini dakwahnya ya sudah dengan berbagai macam hikmah, ya, dengan berbagai macam cara, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan takdir Allah, pengikutnya tidak banyak. Dan kata Rasulullah SAW, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, nabi ini dakwahnya kurang apa, Pak? Ini menunjukkan bahwa tujuan dakwah itu bukan banyak-banyaknya pengikut. Bukan popularitas. Dakwah itu jembatan. Bagaimana umat mengenal agama ini. Bagaimana umat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat manusia mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya dakwah. Idh rufi ali sawadun azimun. Lalu ditampakkan padaku satu kelompok hitam yang besar, gelomboran yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Saya pikir itu umat saya. Faqila li, lalu kata orang di sebelah saya, hadza Musa wa qaumu. Itu Musa sama kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azimun. Lalu aku lihat lagi, ternyata ada lagi kelompok yang besar juga, ya, kelompok hitam yang besar ini. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Nah, ini baru umatmu, ya. Wa ma'ahum, dan di dalam kelompok yang besar itu, di kelompok umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzabin. Ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Bayangkan masuk surga, nggak pakai diazab, nggak pakai dihisab. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Lalu Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke dalam rumah. Fakhadan nasu fi ulaik. Lalu orang-orang nih memperdebatkan, bertanya-tanya, siapa mereka ini? 70.000 golongan ini siapa? Faqala ba'duhum, di antara mereka yang mengatakan, fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya kalau gitu enak jadi sahabat ya. Kita nggak punya kesempatan kalau gitu orang-orang yang datang belakangan. Wa qala ba'duhum, lalu di antara mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina wulida fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wa dzakaru asya, disebutkan hal-hal lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam fa akhbaruh. Lalu keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mengatakan, siapa sih mereka ini? Faqal, lalu kata Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, humul ladzina la yastarqun. Ini syarat untuk masuk ke dalam 70.000 golongan. Ini syarat utamanya. Ya, tolong diperhatikan syarat utamanya agar kita masuk ke dalam 70.000 golongan ini apa sih? Syarat pertamanya, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya ada keluarga, saudara, atau mungkin diri kita sakit, yang meminta diruqyah jangan kita, tetapi saudara. Jadi bukan nggak boleh ruqyah.
boleh minta diruqyah, tapi kita akan kehilangan tiket atau kesempatan kita untuk masuk ke dalam 70.000 golongan. Ya, ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, tidak boleh diruqyah dengan sesuatu yang haram. Bagaimana? Ruqyah tadi saya jelaskan ada dua. Ada halal, ada haram. Yang halal itu yang jelas, artinya dari Al-Quran, dari doa-doanya Rasulullah SAW. Yang haram bagaimana? Al-Quran dicampur jampe-jampe. Jadi perhatikan, kalau ada orang mijit, ada orang menyembuhkan, ada orang membacakan doa di air. Awalnya dibaca Al-Quran, nanti di tengah dia mengeluarkan suara yang gak jelas. Atau apa? Bahasa Jawa itu gremeng kali ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, seterusnya terus dibaca. Yang kita nggak ngerti. Nah, ini hati-hati, ini dijampe. Nah, termasuk memijat. Ini juga hati-hati, ya. Ini dilarang ya. La yastarqun. Syarat pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun. Tidak bertatoyur. Apa sih tatoyur itu? Tatoyur itu pesimis. Merasa pesimis, mempunyai keyakinan sial, tidak baik dengan adanya tanda-tanda alam. Contoh, ada suara burung tertentu, oh ini ada orang mau sakit, oh ini ada orang mau meninggal. Nah, ini tatoyur. Contoh, oh mata saya berkedut nih yang kanan. Ah, ini kayaknya saya mau dapat uang ini. Nah, ini tatoyur. Contoh, kejatuhan cicak, wah saya mau sial ini kayaknya. Contoh, nabrak kucing hitam. Jadi pesimis dengan kejadian-kejadian alam. Nah, ini tatoyur dan banyak hal lainnya. Ya, mau jalan keluar terus melihat sesuatu yang membuat firasat, oh ini kayaknya kok bakal terjadi begini, terus dia batalkan rencana kepergiannya. Nah, ini tatoyur. Wala yaktun. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi tidak minta diruqyah, ya. Yang kedua, tidak bertatoyur. Yang ketiga, wala yaktun. Kai. Ya, ini pengobatan di dalam bangsa Arab sebagai alternatif terakhir. Biasanya orang yang terluka itu dikai, artinya besi dipanaskan lalu ditempelkan. Nah, ini biasanya akan menimbulkan kesembuhan. Ya, ini pengobatan alternatif terakhir di bangsa Arab. Ini dilarang orang Islam sekarang ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Bertawakal ini bukan pasrah. Bertawakal ini berusaha sekuat tenaga, lalu hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban kita berusaha, adapun hasil itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqama Uqasah bin Mihsan, ya, ada seorang sahabat namanya Uqasah bin Mihsan. Dia berdiri, faqal, "Ud'ullah ayyaj'alani minhum." Doakan atau mintakan kepada Allah wahai Rasulullah SAW agar aku masuk ke dalam golongan itu. Faqal, "Anta minhum." Kamu masuk dalam golongan mereka wahai Uqasah. Tsumma qala rajulun akhar, lalu berdiri sahabat yang lain, faqal, lalu dia berkata, "Ud'ullah ayyaj'alani minhum." Dia bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, saya juga doain dong biar saya masuk dalam golongan orang-orang itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah SAW? Sabaqaka biha Uqasyah. Kamu keduluan oleh Uqasyah. Ya. Ini hadis yang sangat agung ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kedudukan hadis ini benar-benar sahih karena kedudukan hadis atau kitab paling mulia setelah Al-Qur'an yang menjadi rujukan umat Islam. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini semua ulama sepakat. Setelah itu baru Imam Bukhari, Imam Muslim, dan terus ke bawah. Apa sih yang kita ketahui dari bab ini? Yang pertama, adanya tingkatan manusia di dalam mengamalkan tauhid. Ya, tadi kita sudah lihatkan. Ya. Yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Berarti meninggalkan segala sesuatu yang mana kita bergantung kepadanya. Apapun itu. Baik itu sesuatu itu berupa benda, ya mungkin benda-benda keramat, mungkin ada keris, ada cincin, ada kalung, ada tulisan-tulisan, ya, ada mungkin yang apalah benda-benda keramat secara umum.
ya, jin, syaitan dan sebagainya. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kemusyrikan, ya. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi panas atau kai, dan tidak melakukan tatoyur. Ini adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni, ya. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Oke. Dan kita lihat keistimewaan umat Islam ini dengan kuantitas, ya, dan kualitas. Jadi kualitasnya bagus, jumlahnya juga banyak. Ya, keutamaan para pengikut Nabi Musa tadi kita jelaskan bahwasanya umatnya Nabi Musa ini juga banyak, ya, sebagaimana umatnya Rasul SAW. Dan umat terdahulu ditampakkan oleh Rasul SAW. Dan nanti setiap umat itu dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para nabinya. Karena setiap umat, setiap zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ini diutus para nabi, para rasul untuk menyampaikan kebenaran, untuk menjauhkan manusia dari kesyirikan, ya. Dan kita tahu bahwasanya di zamannya Nabi saja sedikit orang yang mengikuti ajakan para nabi. Ini nabi, bayangkan nabi di zamannya punya mukjizat, turun ayat Al-Quran, turun suhufnya Ibrahim, turun Taurat, turun Talmud, turun Injil. Ini pengikutnya sedikit. Ini nabi. Lalu bagaimana dengan di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini? Karena kata Rasulullah SAW, la ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun. Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya akan semakin buruk. Ya, maka per 100 tahun dalam hadis lain itu nanti akan ada namanya mujaddid. Mujaddid itu dia merefresh, ya, kalau kita artinya mengingatkan orang kembali, ini loh ajaran agama Islam yang sebenarnya seperti ini tidak boleh. Jadi benar-benar dipisahkan murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan hanya untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu tahunya perlunya ilmu di sini nih. Biar kita nggak tersesat. Oh, ini Islam. Oh, ini bukan masuk bagian daripada Islam. Makanya orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam itu biasanya melabeli pemahaman atau kebudayaan atau perbuatan yang bukan dari Islam dilabeli Islami. Waliyahudzubillah. Ada pacaran Islami, ya. Kita tahu ini bukan dari Islam. Ya, jelas seperti itu dan lain sebagainya. Ada juga nabi, tadi kita lihat tidak punya pengikut, dia datang sendirian pada hari kiamat. Para nabi diutus sama Rasul diutus ini nanti dia menjadi hujah hukum bagi manusia yang lain. Mengatakan, misalnya ada orang mengatakan, oh saya nggak tahu ada agama yang benar diutus. Nanti Rasulullah akan mengatakan, saya sudah sampaikan. Ya, saya sudah sampaikan dengan benar. Tapi mereka menolak sebagaimana kaum Nabi Lut. Nabi Nuh, kita tahu bagaimana dakwahnya. Ya, orang-orang sampai menutupkan wajahnya dengan baju, menutup telinganya. Lailan wa naharo, kata Nabi Nuh ini, saya dakwah tiap malam, pagi, 950 tahun. Dan pengikutnya nggak banyak, nggak sebagaimana Rasulullah SAW. Bahkan para binatang yang masuk ke dalam perahunya, ya. Jadi salah satu manfaat dari hadis ini, tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Artinya kebenaran itu tidak didasarkan kepada banyaknya pengikut. Belum tentu yang pengikutnya banyak ini pemahamannya benar. Benar hadisnya sama, ayat Al-Qur'annya sama. Yang membedakan apa? Pemahaman. Selama kita menggunakan pemahamannya generasi terbaik, ya, generasi siapa? Para sahabat yang hidup di masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama, maka insya Allah kita akan semua sama pemahaman kita dalam masalah akidah. Nah, kalau masalah fikih, insya Allah banyak perbedaan, sesuatu yang sifatnya furu'iyah, nggak ada masalah. Sebagaimana Ustaz Syahron disampaikan, Ustaz Mizan kemarin, ya, Ustaz Rosi, masalah fikih khilafiyah normal selama akidah kita masih benar, masih sama, ya. Dan diperbolehkan melakukan ruqyah disebabkan terkena ain dan sengatan. Jadi kalau kita terkena ain boleh diruqyah. Kita lihat anak kita tiba-tiba sakit, ya, mungkin ada pandangan mata hasad. Makanya kalau ada kita bawa anak, ya, atau bawa benda-benda yang bagus, sebisa mungkin nggak perlu kita pajang-pajang, kita foto-foto, ya.
itu nanti akan menimbulkan hasad atau dengki atau iri yang mana nanti akan berbahaya bagi anak kita. Kita tadi lihat ada apa keutamaan Ukasyah. Kenapa? Karena dia didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemuliaannya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan kata sindiran, ini salah satunya. Nggak mengatakan kamu nggak pantas dimasukkan ke dalam golongan mereka, nggak. Tapi dengan perkataan kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Silakan jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi kami sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Tadi ada 70.000 golongan orang yang masuk surga. Itu ada 3 hal ya Ustaz. Betul. Tidak minta diruqyah, tidak pesimis. Satunya lagi apa Ustaz? Tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas, Pak. Terus yang saya tanyakan. Tidak minta diruqyah. Sekarang kalau kita meruqyah diri sendiri gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan itu tidak masuk dalam tidak masuk dalam larangan tadi. Meruqyah diri sendiri dengan minta diruqyah itu 2 hal yang berbeda. Karena Rasulullah SAW mengajarkan salah satu adab atau sunnah ketika tidur, kita baca 3 kul itu, 3 kali, terus kita tiupkan ke tangan, kita usapkan ke seluruh badan kita. Nah, ini kan bentuk ruqyah. Terima kasih Ustaz. Pak. Tapi jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kita. Oh ya, baik. Alhamdulillah. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.